Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi guru wabarakatuh. semua. Pada kesempatan siang hari ini untuk prokol kedua yaitu praktek untuk modul 2.3 coaching supervisi akademik, saya akan mempraktekkan coaching ini eh, di mana untuk kasus pertama saya sebagai coach dan Pak Gani sebagai coach, di mana kasus yang pertama ini adalah tentang guru yang terlambat masuk sekolah karena sering begadang istrinya yang habis melahirkan. Baik, kita akan mulai saja proses coach pada siang hari ini. Assalamualaikum Pak Gani, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Cuman saya Alhamdulillah. lagi ada sedikit masalah nih Pak. Oh, masalah gimana ya Pak? Kira-kira apa yang bisa diceritakan dari permasalahan Pak Gani ini? Iya, begini Pak. Akhir-akhir ini Ya, saya terlambat pergi ke sekolah atau mengajar Pak. Dan ketika iya. mengajar pun saya pernah kelelahan atau tertidur Pak dalam Oh, kelas iya, atau iya. Hmm, ketika praktek di bengkel gitu. Bahkan ada iya. anak yang melaporkan sampai ke kepala sekolah Oh, Pak. oh, gitu. Akhirnya saya mendapatkan peringatan Pak dari pimpinan saya bahwa hal Iya. ini tidak boleh menjadi keterusan Pak di kemudian Terusan. hari. Oh, betul. Ya, Iya, iya, iya. begitu. Karena inilah sesuatu hal yang bagi saya kurang nyaman Pak, karena Iya, baru kali hal yang baru gitu tuh Pak. Saya iya, iya. melakukan kehilapan seperti ini, dapat feedbacknya yang sangat besar Pak dari pimpinan begitu Pak. Iya. Nah, ini Pak Gani, mohon maaf nih sebenarnya. Eh, Apa sih yang membuat Pak Gani itu bisa terlambat datang ke sekolah itu penyebabnya apa itu Pak kalau boleh tahu? Panjang sih Pak ceritanya Pak. Jadi begini Pak, Ya boleh diceritakan eh, boleh Pak. baik Pak, saya ceritakan Pak ya. Bapak kan tahu istri saya kan habis melahirkan gitu Iya Pak. betul Jadi betul. sekarang ini saya kan banyak bergadang karena aktivitas baru saya Pak. Nah Setelah iya iya setelah mendapatkan anak pertama, kemudian yang baru lahir, kemudian saya harus menjaganya. Ya emang sih Pak, bergantian dan segala macam gitu kan Pak. Tapi di satu sisi kan tetap menjadi yang sering begadangnya kan tetap bapaknya Pak kan gitu. iya Kemudian betul. istri saya juga harus banyak istirahat Pak karena Iya iya setelah proses persalinan. Iya betul Pak. iya Karena iya. proses persalinannya itu sesar Pak, bukan normal gitu. Hmm, iya iya Sehingga iya. sehingga saya waktu tidur saya Pak tidak normal Pak gitu. Iya Kadang ya jadi larut kurang tidur ya Pak. tengah Iya hari saya betul. baru bisa tidur gitu. Sehingga saya pagi-pagi pergi untuk mengajar uh, keseringan terlambat gitu. Dan ketika mengajar sebenarnya baru kali itu sebenarnya Pak sampai Iya. tertidur gitu tuh Pak. Cuman Hmm, ya mungkin sesuatu hal yang perlu diperbaiki untuk saya pribadi saya sendiri, walaupun hanya sekali langsung mendapatkan teguran yang cukup kurang. langsung dari pimpinan langsung begitu Pak. Ya mungkin Iya. karena ekspektasi anak ke saya mungkin berharapnya pada hari itu mendapatkan pembelajaran yang menarik, Nah, yang expert dan sebagainya tentang betul betul. uh, antusias anak ketika
realnya ternyata sayanya kelelahan, capean sampai tertidur di bengkel atau di jam kelas, mungkin si anak melaporkan gitu, mungkin dengan bahasa atau gaya peserta didik, Iya, menyampaikan kepada kepala sekolah gitu Pak. Kalau di jadi kelas bawaannya sih Pak, kalau di kelas ya karena kondisi lelah Pak ya gitu kan. Jadi apa ya namanya, tidak stabil Pak emosi itu. Jadi kadang betul, iya, sering mudah marah Pak ya, sedikit pemantik iya, marah gitu Pak ya dan sebagainya. iya, Dan kadang bukan kadang sih Pak, tapi eh, kebanyakan seringnya kan saya bercanda gitu Pak. Gitu. Jarang-jarang sekali saya apa mengundang emosi emosi, yang ya, anak-anak lakukan gitu terhadap saya. Gitu. Maksudnya ketika anak blutak dan sebagainya gitu. Karena saya anggap anak seperti itu anak yang sama-sama membutuhkan perhatian gitu Pak. ya, betul, betul, Pak. Jadi saya anggap wajar gitu. Saya lebih banyak bergurau, bercanda, tetapi dengan durasi yang tidak terlalu banyak, tetapi ada gitu Pak. Begitu Pak untuk akhir-akhir ini Pak. Iya, ya. Iya nih, saya juga ikut prihatin nih dengan ya keadaan Pak Gani ya dengan permasalahan seperti itu. Ya, namun sebelumnya Pak Gani mungkin saya sedikit apa ya menguatkan ya bahwasanya mungkin Pak Gani ini nggak sendirian Pak. Mungkin orang-orang di luar sana juga banyak teman kita mungkin ya sama mungkin keadaannya dengan Pak Gani ya seperti itu apa Iya Pak. memiliki kesulitan mungkin istrinya habis melahirkan seperti itu. Nah di sini Pak Gani sudah ya ngobrol dengan saya ini mencari bagaimana solusinya. Nah mungkin sekarang kita gini aja Pak Gani, kita fokus sama-sama untuk mencari solusinya. Nah sekarang solusinya apa ini solusi terbaik untuk Pak Gani? Mungkin apa ya kita flashback ke belakang nih Pak Gani ya. Yang tujuan awal mungkin kita Pak Gani ini apa ya menjadi seorang guru mungkin ingat ya Pak Gani tujuan awal kita jadi Iya, seorang betul guru Pak. apa ya mungkin Ki Hajar Dewantara Pak, filosofi. iya betul kita apa namanya karena kecintaan kita terhadap anak-anak ya seperti itu Pak Gani mungkin kita juga Betul. jadi ingat dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara yaitu Ingal Mm-mm. Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, itu adalah motivasi mungkin kita, saya, Pak Gani ini menjadi seorang guru itu ya senang terhadap anak-anak. Nah, mungkin gimana itu Pak Gani? Kenapa Pak Gani mungkin dulu bisa apa seperti sekarang ini gitu menjadi seorang guru gitu, awalnya? Ya, eh, awalnya sih karena awalnya sih Pak, dalam artian enjoy enjoy saja Pak ya gitu jadi guru. Iya betul. Mungkin karena semakin bertambah usia kan, bukan katanya ya Pak ya, tapi Iya. makin bertambah, makin juga usia bertambah, beban juga makin bertambah Pak ya gitu. Betul, Gitu betul, mungkin betul. ini fase pertama saya, Iya, fase pertama saya merasakan dan belum bisa memanage dengan baik gitu Pak. Gitu. Sebenarnya saya di dunia anak-anak sangat senang Pak gitu. senang ya, ya. Sebagai guru di sekolah dan sebagainya gitu. Bersama anak-anak saling apa bertukar pikiran di jam kelas ataupun Iya, bengkel. Kadang kalau ada inovasi-inovasi teknologi saling share, saling memberikan gini loh arahan gitu tuh Pak. iya, Kadang betul, juga ngasih batasan gitu dan sebagainya. betul. Kadang juga kami memberikan ayo saya semangat support gitu tuh Pak. Jadi uh, benar-benar berpihak banget kepada peserta didik Pak. Saya mengadopsinya karena saya yakin dengan mengadopsi
saya kepada peserta didik uh, tidak akan ada kesenjangan Pak, kesenjangan dalam artian untuk di dunia pendidikan Pak ya, tetapi kesenjangan perlu Pak dalam di dunia bermasyarakat kan gitu Pak ya. Ya, jadi bisa memberikan gambaran kepada peserta didik antara perbedaannya gitu. Dan saya juga dulu memilih keguruan Pak, untuk kuliah di keguruan gitu, mendalami perkuliahan sebagai tenaga pendidik sehingga saya menjadi seorang guru sampai saat ini. Dan alhamdulillah dengan diawali rasa suka gitu Pak, senang gitu ya, walaupun waktu pertama kali PPL gitu Pak ya, nah itu terasa wah aduh ternyata ini balasan saya sebagai murid gitu Pak. Jadi seolah flashback waktu zaman sekolah dulu Pak gitu. Ternyata makin lama makin enjoy, makin ketemu, makin sangat 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 hobi jadinya Pak untuk berangkat ke sekolah tersebut Pak gitu. Ya, oke Pak Gani. Ya. Terus kira-kira langkah apa nih yang akan Pak Gani lakukan yang terkait dalam penyelesaian permasalahan yang sedang Pak Gani ini? Mungkin saya akan berkomunikasi Pak dengan istri saya, Ah, betul, betul. bagi peran Pak ya, kemudian tugas di rumah antara anak, pekerjaan rumah, dan juga poksi-poksi lainnya ketika kami sudah berada di rumah, sehingga bisa terjaga anak di rumah dan istri bisa istirahat dengan cukup, saya juga bisa istirahat dan merubah pola yang kemarin Pak, yang tadinya terlambat menjadi bisa kembali normal dengan datang ke sekolah lebih awal atau tepat waktu minimal Pak gitu, dengan istirahat yang cukup dan tidak ada rasa kantuk pada saat mengajar, sehingga menjadi optimal dalam proses pembelajaran atau kegiatan, Betul, betul. sehingga dari situ kan semangatnya Pak Iya, semakin menyala Pak gitu iyalah. untuk di kelas gitu. Iya, betul. Iya. Iya. Ya, ini betul sekali ya, ini ide Pak Gani ini kan sudah dimunculkan oleh Pak Gani sendiri. Mungkin nanti Pak Gani bisa langsung mengambil tindakan atau action ya, bagaimana solusi menyelesaikan permasalahan yang Pak Gani hadapi seperti ini. Nah, kemudian kira-kira Pak Gani ini kapan ini Pak untuk menjalankan rencana dari solusi permasalahan nih dari Pak Gani ini? Kapan mulainya ini Pak? Baik, baik. Baik. Ya, saya keinginan sih secepatnya Pak, kan gitu. Iya, iya, Tetapi betul, betul. dari rasa keinginan itu kan tetap perlu direncanakan dan diusahakan agar bisa lebih waktunya lebih awal kan gitu Pak. Iya, betul. Sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan gitu Pak. Jadi mungkin saya akan bergegas uh, mulai besok saya tidak akan lagi terlambat. Mungkin nanti saya di rumah akan membagi prioritas mana yang lebih utama, yang harus dikerjakan, mana yang perlu nanti dikerjakannya nanti kan gitu, dengan Iya, berkomunikasi dengan istri di rumah gitu untuk membagi tugas dan juga menjaga anak dari jam berapa sampai jam berapa gitu Pak, dan siapa, dan sehingga terjadwal gitu. Tapi kadang emang Pak realnya seorang anak pengennya berbeda antara ke bapaknya atau ke ibunya kan gitu tuh Pak. iya, Jadi iya. kebetulan anak saya lebih ke ibunya gitu tuh Pak. Ah, Nah iya, gitu. iya. Jadi pengennya nempel ke ibunya, Nempel terus tapi kok ya. tetap saya nggak bisa tidur. Iya, sayanya harus melek kan Bang gitu. Jadi melek Iya, semua gitu. Ada yang seperti itu Pak. Gitu.
Itu sih Pak, mudah-mudahan semakin besar usia anak saya, pola tidurnya semakin normal gitu Pak, sehingga uh, bisa meminimalisir terjadinya seperti ini lagi Pak gitu. Jadi intinya sih komunikasi Pak ya dengan keluarga, dengan istri ini bagaimana ya, menjadwal ya, jadwal kapan saya tidur, kapan saya menjaga bergantian seperti itu Pak ya kira-kira. Iya, iya Pak, betul lah. Ya mudah-mudahan ini apa yang direncanakan oleh Pak Gani ini dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya, dan juga Pak Gani dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Mudah-mudahan juga anak-anak ini apa ya tidak kehilangan sosok Pak Gani yang mungkin biasanya Iya. datang paling awal gitu kan, mungkin anak-anak kaget Pak, jadi kenapa ini Pak Gani kok hari-akhir ini datangnya kesiangan terus gitu kan. Nah, terus Pak, iya betul Pak. Iya, ternyata di rumahnya ini Pak Gani juga membagi tugas gitu kan ya. Artinya setelah istri melahirkan itu bagaimana ini menjaga anak yang baru lahir, apa menjadwal pekerjaan rumah seperti itu Pak ya. Luar biasa ini. Ya, alhamdulillah ya Pak Gani. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak Gani sudah menemukan solusinya sendiri ya. Dengan seperti itu mudah-mudahan kita sama-sama menjadi guru yang baik dari sekarang dan seterusnya ya Pak Gani. Tetap semangat nih Pak Gani. Iya, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak Nono, terima kasih Pak. Iya. Nanti kalau ada hal-hal apa lagi yang berkaitan dengan permasalahan di sekolah atau di rumah, ya bolehlah kita sharing-sharing, ngobrol, ketemu lagi Pak Gani. Kita bagi iya siap Pak, siap Pak. Oke, terima kasih ini Pak Gani. Itu aja. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Pak. Hari ini, siang hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gani untuk kasus kedua Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nono, kita akan bergantian Pak ya, bergantian selaku proses kegiatan coaching ini Pak ya. Iya, Pak. Dan di sini nanti Pak Nono sebagai ini Pak ya, sebagai coachnya Pak ya. Coach ya. Pak Nono sebagai coach, iya betul. Saya sebagai coachnya Pak ya. Nah, di sini temanya untuk adalah tentang ini Pak. Jadi apa ya? Mendapatkan teguran Pak dari kepala sekolah, intinya gitu aja Pak ya. Teguran dari pimpinan kita atau pimpinan di sekolah Pak ya. Oke. Baik Pak, kalau gitu saya mulai Pak ya. Ya, silakan Pak Gani, maka mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gani. Ya, ada yang bisa saya bantu nih Pak Gani. Baik Pak, kita bicarakan di ruang saya saja, ya Pak ya.
Oh, baik baik Pak, iya siap siap Pak, saya menuju ke ruang Bapak, siap ya. Ah, terima kasih Pak sudah eh, berada di ruangan saya Pak ya. Saya izin untuk berbicara Pak, menyampaikan terkait sesuatu hal Pak. Eh, Apa yang bisa saya bantu? Eh, Ya Pak, Pak Nono, Oh kira-kira apa yang iya, bisa saya bantu gitu? eh, begini Pak Gani, kemarin saya apa namanya pengawas melakukan supervisi ya, namun saya berada waktu itu saya mengajar di kelas. Nampaknya ini pengawas keberatan ketika saya mengajar ini tanpa menggunakan buku teks ini Pak, seperti itu. Oh, tanpa buku teks Pak ya? Iya. Iya, jadi saya tuh masuk ke kelas itu memang iya tidak ada bantuan dari buku teks, mungkin saya mengandalkan dari apa namanya internet aja seperti itu Pak. Coba Pak Punten barangkali bisa diceritakan lebih mendalam Pak, kenapa permasalahan yang dihadapi Pak Nono kemarin pada saat kegiatan supervisi tersebut Pak? Ya. Ya, jadi ceritanya begini Pak, ya saya merasa sedih ini karena apa ya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah ini Pak, karena waktu Bapak pengawas itu melakukan supervisi, ini saya mengajar di kelas ini tidak menggunakan buku teks Pak. Ya, padahal Mm-mm. saya tetap menggunakan sumber-sumber belajar dari sumber lainnya gitu Pak itu kan. Tapi Mm-mm. Sumber ya lainnya Pak ya? sesuai Mm-mm. dengan iya betul. Tapi tetap dengan kurikulum yang digunakan, nah itu yang sesuai dengan kurikulum di sekolah itu seperti itu. Oh gitu Pak ya. Nah, Iya. apa Pak tujuan Pak Nono menceritakan hal tersebut ke saya Pak, kira-kira? Iya, mungkin ya, tentunya ini saya juga kalau untuk menentukan sendiri mungkin agak kebingungan ya Pak. Jadi saya ingin Ya mendapatkan betul mungkin Pak. Mm-mm. solusi yang tepat itu Pak ya. Supaya Bapak Kepala Sekolah ini juga memahami proses pembelajaran saya ini terhadap siswa di kelas saya gitu Pak. Mungkin Mm-mm, dengan mm-mm. saya bercerita apa namanya permasalahan saya ini kepada Pak Gani, mungkin Mm-mm. saya bisa Iya mendapatkan iya Pak. solusi yang terbaik itu seperti itu Pak. Hmm. Oh begitu Pak ya. Iya Baik Pak. betul Pak. Jadi menurut eh, Pak Nono, hambatan dan juga dalam menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah Pak ya berarti gitu Iya Pak. iya Pak betul betul Pak Gani. Jadi begini Pak, saya ini mengajar itu kemarin itu tanpa menggunakan buku teks pelajaran Pak. Nah, sementara saya itu menggunakan sumber-sumber lain dari internet, dari Mm-mm. mana saja ya, Mm. tapi masih berkaitan dengan apa yang sesuai kurikulum gitu Pak ya. Kan di sekolah kita kan Mm-mm. masih menggunakan kurikulum yang ditetapkan gitu Pak seperti itu. Jadi ya itu kendalanya Pak. Padahal sudah bagus Pak ya, sudah maksudnya dengan kurikulum yang sudah ditetapkan, kemudian gaya belajarnya lebih ke digital Pak ya, Iya, bukan meninggalkan Pak ya, maksudnya iya, merenovasi Pak ya, renovasi iya, mengganti betul. yang buku Inovasi. teks menjadi lebih ke sumber-sumber internet dan sebagainya Pak ya. Itu Betul, iya. mudah-mudahan kan bisa memberi Iya. wawasan dan juga
kenyamanan ya untuk peserta didik Iya, itu Pak iya, ya. Hmm. iya, iya. Iya, Gini Pak, jadi saya ya, mengajar tanpa uh, uh, oh bagaimana pendapat Pak Nono nih Pak? Apakah iya Pak. uh, Pak Nono tetap akan menggunakan sumber-sumber belajar atau menggunakan buku teks sesuai dengan keinginan pengawas sekolah tersebut, Pak? Oh iya, jadi intinya oh, saya ini ingin menggunakan sumber-sumber lain Pak, dari internet atau dari apa itu kan, karena mungkin apa ya, lebih luas medianya itu kan. Tapi Iya, Pak, karena betul, mungkin Pak. dari Bapak pengawas itu menginginkan, Mm-mm. apa ya, materinya itu yang disampaikan menggunakan buku teks, mungkin saya juga ya akan Iya, Pak. mengikuti Pak ini saran dari Bapak pengawas ini Pak. Iya. Tetap saya Jadi, akan ikuti mm, sarannya dari Pak pengawas. mm, mm, baik, Pak. Baik, Pak. Lalu bagaimana strateginya Pak Nono nih, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Jadi ini strategi saya begini Pak, saya akan coba ini membicarakan permasalahan ini dengan Bapak Kepala Sekolah juga ya Pak ya. Bapak sekolah juga Iya, Pak. mengetahui, dan agar pembelajaran yang saya gunakan di kelas ini Mm-mm. bervariatif Pak, jadi variasi gitu kan sesuai dengan Mm-mm. kebutuhan muridnya. Nah, apalagi Iya, Pak. saat ini kita harus apa ya, melakukan kebutuhan belajar murid itu sesuai kesiapan, minat, kemudian profil Minat, belajar iya, ya, Pak. untuk iya itu sesuai apa itu pembelajaran diferensiasi gitu Pak ya, yang lagi sekarang apa Apresiasi. booming lah, Iya, Pak. Mm-mm. diferensiasi ya itu. Kurikulum Jadi merdeka, Pak ya. Mm-mm. kurikulum merdeka iya, ini semua itu kan demi mewujudkan apa tercapainya atau mewujudkan proses merdeka belajar terhadap siswa itu seperti Iya, itu Pak. Pak. Iya, Pak. Nah, baik, Pak. Eh, bagus sekali tuh, Pak, solusinya. Saya pun sangat setuju. Eh, lalu bagaimana komitmen Pak Nono untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini, Pak? Jadi saya akan mungkin sesegera mungkin menjumpai ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah ini untuk Hmm, menyampaikan aspirasi saya ini Pak mengenai iya, pembelajaran Pak. yang bervariasi ini demi terwujudnya merdeka belajar. Jadi saya ya akan segera mungkin ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, Mm-mm. karena Iya, ketika Pak. kita apa ya Pak, sumbernya cuma satu dari buku teks pelajaran itu kalau menurut saya itu kurang bervariatif gitu ya Pak. Jadi biar kita Iya, lebih betul. dapat apa ya ilmu dari sana dari sini. Nah makanya saya Mm-mm. mencoba untuk Nah, memberikan pembelajaran dari sumber-sumber yang lain selain buku teks ini Pak, seperti iya, itu. selain buku teks, Pak ya. Mm-mm. Oh iya, Pak, Iya, bagus sekali, Pak. Dengan idenya, Pak. Saya juga sangat setuju, Pak. Semoga nanti bisa bertemu dengan pimpinan dan mendeskripsikan serta bisa berkolaborasi, Pak ya. Memang harus begitu, Pak ya. iya, iya, betul, Karena betul, kita Pak. harus Iya, berani iya. melakukan inovasi pembelajaran yang baru, Betul, Pak betul. ya, agar lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Iya, Pak. Ini saya juga sekarang ini apa ya, perasaan saya itu jadi lega, tenang, kemudian apa ya, plong lah seperti itu Pak, karena sudah Iya, mengetahui Pak. apa yang Ah, saya lakukan ini agar masalah ini cepat selesai Pak. Jadi nggak berlarut-larut gitu iya, permasalahan ini. tidak Iya, berlarut-larut, padahal Pak ya. memang Iya. tujuannya, iya tujuannya semuanya baik. Bapak pengawas Iya, mungkin betul. juga mempunyai tujuan Ah, baik. Gitu ya. Kita baik. sebagai guru baik betul, mungkin tujuan saya juga baik gitu ya Pak, karena untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini apa ya, Iya. sehingga tidak terlalu berfokus di satu sumber ya.
jadi dari berbagai sumber Mhm. pelajaran, bisa apa ya, jadi bervariatif gitu medianya seperti itu Pak. Iya betul Pak. Iya. Iya Pak. Bapak senang karena Pak Nono sudah mendapatkan solusinya Pak ya. Semoga masalah ini cepat selesai. Uh, Ya. Amin, amin Pak ya. Insya Allah Pak ya, ini terima kasih juga atas bantuannya Pak Gani ini, sehingga saya ini siap siap Pak bisa siap. menemukan solusi Hmm. terbaiknya ya. Itu seperti itu Pak. Iya Pak. Jadi mudah-mudahan ini saya apa ya, konsisten dalam jalankan Amin, amin. apa Iya Pak, ya, amin. ikut berperan dalam Mm. mencerdaskan kehidupan anak Iya bangsa ini baik menjadi Pak. anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama Iya, itu. iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas uh, apa namanya coaching hari ini tentang permasalahan pengawas di kelas Pak ya. Terima kasih banyak. Iya, Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, iya sama-sama ini Pak. Sama-sama Pak Gani ini sudah memberikan solusi buat saya itu kan. Mudah-mudahan permasalahan saya ini bisa terselesaikan dengan baik Pak. Terima kasih sudah memberikan solusinya ini Pak Gani. iya Pak, Alhamdulillah Pak ya. Uh, Alhamdulillah. Pertukaran atau pergantian proses atau kegiatan coaching di modul 2.3 ini Pak. Saya sudah melakukan sebagai coach, kemudian sebagai coach juga, dan juga Pak Nono juga sudah melakukan sebagai coach Pak ya, dan juga sebagai Ya, coach juga dengan memaparkan dua kasus tadi Pak ya. Yang ya pertama betul Pak. kasus tentang keterlambatan seorang tenaga pendidik Pak ya. Ya Kemudian betul. di kasus kedua itu teguran tentang proses pembelajaran atau gaya belajar mengajar di dalam kelas Pak ya. Itu pada Ya. saat supervisi. Alhamdulillah kita berdua ya Pak Nono sudah Alhamdulillah. melakukan Ya. kegiatan coaching insya Allah dengan baik sesuai dengan alur tirta, yaitu Ya. ada tujuannya, kemudian Tujuan betul. identifikasinya, lalu juga Betul. ada rencana apa ya? Ada rencana, Betul. Rencana lalu aksi, terakhir ya, tanggung rencana aksi, jawab. lalu terakhir dengan tanggung jawab Pak ya. Betul, Pak. Di Ya, dua betul. kasus yang telah kita sampaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barangkali ada refleksi Pak tentang Nah, dari masing-masing nih. ya, ya, ya. Baik. 1 menitan aja Pak, udah Ya, 28. boleh. Siap. Ya, siap, Pak. Refleksi dari saya setelah melakukan praktek coaching dan coach ini sungguh luar biasa karena ini melatih apa ya, melatih saya bagaimana bisa menerapkan alur tirta ini ke dalam sebuah penyelesaian satu kasus masalah, dan ini sangat menarik sekali. Mungkin itu aja dari saya. Iya, iya Pak ya, iya. Baik Pak, ya. Refleksi dari saya untuk kegiatan coaching ini, alhamdulillah eh, ternyata sebagai coach perlu banyak bisa menggali Pak. Saya just Kembali. untuk diri saya sendiri menggali, iya, menggali ibarat kata yang nanti akan menjadi goal-nya atau tujuannya Ya, yang didapatkan oleh coach tersebut, dan saya belum bisa bisa sebagai coach
secara utuh Pak. Iya gitu. Itu refleksi dari saya. Uh, saya kembalikan ke Pak Nono Pak ya, selaku co-host utama di room kegiatan coaching di modul 2.3 ini. Mangga Pak Nono. Terima kasih Pak Gani. Ya, ini alhamdulillah kami dari kelompok 2 bisa menyelesaikan praktek coaching pada ruang kolaborasi 2 siang hari ini modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi. Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan dapat diaplikasikan di dalam lingkungan pendidikannya masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.